Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam bagi kita semua. Apa kabarnya? Halo, apa kabarnya? Iya, saya pikir saudara masih terkagum-kagum dengan Tuhan sehingga lupa sapaan saya. Saudara sangat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan saudaraku yang kasih, hanya di hadirat Tuhanlah kita menikmati semua kebaikan-kebaikannya. Amin. Apapun kita lewati, tapi kalau kita ada di hadirat Tuhan, selalu ada kekuatan buat saya dan saudara untuk melewati apapun persoalan kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita sudah ada di bulan Oktober 2022, bulan ke-10, dan 2 bulan lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2022. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih, saya melihat bahwa Tuhan terus menuntun kita. Ada amin? Tuhan yang sama yang sudah menuntun kita di 9 bulan yang lalu, Tuhan yang sama pula akan terus menuntun saya dan saudara memasuki bulan ke-10, 11, dan 12 mengakhiri tahun ini. Bagi saya dan saudara adalah terus bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan tinggal di tempat, tetapi mari bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Melihat apa yang Tuhan hendak kerjakan di dalam diri saya dan saudara maupun melalui saya dan saudara. Ini penting saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingatkan kepada kita, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Beri tepuk tangan sekali lagi, bilang orang di kiri kanan, saya senang duduk di sampingmu. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kami sepakat untuk mengajarkan kepada kita melihat apa yang Tuhan sedang hendak kerjakan melalui saya dan saudara. Ada itu topik tema khotbah kita pagi hari ini adalah umat yang bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita baca dulu Kisah Rasul 1 ayat 4. Dengan cepat saya mau kita baca ayat itu. Kisah Rasul 1 ayat 4. Di sana dikatakan demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu saudaraku yang kekasihi, peristiwa ini terjadi ketika Yesus baru saja bangkit dari maut. Kemenangan yang luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, ini murid-murid sedang mengalami masa transisi dalam perjalanan iman mereka mengikuti Yesus. Sebentar lagi Yesus akan tinggalkan mereka. Makanya sebelumnya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku harus pergi kepada Bapa. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, 3,5 tahun mereka jalan bersama dengan Yesus, menyaksikan semua yang Yesus kerjakan di depan mata kepala mereka. Melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat. Bapak Ibu saudara yang kasih, bahkan orang mati dibangkitkan, kekurangan dicukupkan, kebutuhan dipenuhi. 3,5 tahun mereka menikmati persekutuan langsung dengan Yesus. Lalu Yesus kemudian mati. Mereka hampir hilang harapan. Tapi setelah kematiannya pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan hidup. Yesus hidup dan datang di tengah-tengah mereka, bersekutu lagi dengan mereka. Namun persekutuan itu tidak berapa lama. Yesus harus segera kembali ke surga. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ini masa yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus melanjutkan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi mimpi Yesus ketika dia datang ke bumi ini. Kepada murid-muridnya Yesus berpesan supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem sambil menantikan janji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di masa transisi ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, murid-murid sedang menantikan sesuatu yang what is the next? Itu pertanyaannya, kira-kira begitu. Setelah Yesus tidak ada, apalagi yang harus dikerjakan? Mungkin kita punya pertanyaan yang sama ketika kita menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita. Dengar Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, what is the next? Apa yang harus saya dan saudara lakukan setelah ini? Berhenti di sini, cukup sampai di sini. Padahal perjalanan kita masih panjang. Bukankah kita semua masih menginginkan umur yang panjang? Halo, ada amin? Soalnya ada orang yang mau mati sedu-sedu senang. Pertanyaan kalau saya tanya mau mati, soalnya ada yang mau. Tapi kalau mau semua hidup 1000 tahun, masih. Bahkan kita beriman kita semua memiliki umur 120 tahun. Hanya Oma saya yang berani bilang amin. Yang lain? Yang mau 120 tahun katakan amin. Iya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tetapi pertanyaannya, what for? Untuk apa? Dan apa selanjutnya? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ini yang penting untuk saya dan saudara renung-renungkan. Bersama-sama kita akan terus bergerak bersama Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjalanan iman kita, firman Tuhan menjamin perjalanan orang benar makin lama makin kuat. Pengiringan kita kepada Tuhan makin lama makin kuat. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, perjalanan iman kita dengar harus makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin loyo, makin lama makin kurang. Atau mungkin seorang berkata, ya sudahlah, beta begini-begini saja. Diam di tempat. Diam di tempat itu sama dengan mundur. Kenapa? Karena orang semua sedang lagi maju. Kalau saudara diam di tempat, berarti saudara sedang mundur. Perenungan kita hari lepas hari harus seperti demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Nah karena itulah Yesus tahu murid-murid sedang menghadapi satu situasi yang benar-benar masa tadi saya bilang masa transisi dalam perjalanan iman mereka. Dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sambil menantikan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita tahu kisah itu kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus diutus, Roh Kudus dikirim untuk menolong murid-murid mengalami perjalanan iman selanjutnya. Secara fisik Yesus selesai. Ya, dia pulang kembali ke Bapa di sorga. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesus mengutus Roh Kudus untuk mendampingi mereka menyelesaikan rencana Tuhan. Dengar umat Tuhan, engkau tidak pernah sendiri dalam perjalanan hidupmu. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau. Kalau engkau masih merasa sendiri dalam hidupmu, dengar, itu hanya perasaanmu saja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, karena itu mari kita terus bergerak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Allah Bapa di sorga mengirimkan Roh Kudus kepada umatnya, kepada murid-muridnya saat itu untuk sebuah tujuan yang luar biasa, agar gereja lahir dan berdampak di bumi. Hari Pentakosta adalah hari sejarah lahirnya gereja. Dan tidak sekedar ada, tapi memberi dampak kepada bumi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, lebih jauh saya ingin sharing bagi kita apa yang harus kita perhatikan agar kita bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Namun sebelumnya saya mau tanya, apakah saudara siap bergerak bersama Tuhan? Halo, apakah saudara siap bergerak bersama Tuhan? Ya.
siap atau tidak siap, saudara harus bergerak. Kalau tidak, maka saya bilang tadi, saudara tinggal di tempat, maka saudara akan mundur. Jalan satu-satunya adalah tetap maju. Tepuk orang di kiri kanan, bilang, maju terus bro. Gas korem. Kurang kuat nih kalau anak youth bisa bilang, gas korem. Bilang di kiri kanan, gas full. Haleluya. Oke, nah hal yang pertama saudaraku yang kekasih, yaitu kita gereja harus mempersiapkan diri untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Maka gereja harus mempersiapkan diri, saudaraku yang kekasih. Salah satu prinsip yang kita perhatikan di sini adalah bahwa para murid sudah siap dan menunggu apapun yang akan Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Karena itu mereka menanti-nantikan selama 10 hari di loteng Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan. Murid-murid menunggu di sana apa yang akan Tuhan lakukan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Yesus tahu ketika dia panggil murid-murid, itu dia bukan temukan orang-orang yang hebat. Saya baca saudaraku yang kekasih, waktu Yesus mau menemukan murid-muridnya, yang pertama Yesus berdoa. Dia minta kirim murid-murid. Dan tahukah saudara, kepada Yesus tidak dikirimkan para pejabat, donatur, pengusaha. Selesai dia berdoa minta murid-murid, yang dikirim bagi dia adalah orang-orang biasa, para nelayan. Adakah orang biasa itu di ruangan ini? Engkau layak jadi murid Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi dia. Hanya orang biasa. Dan itu Yesus tahu. Mereka punya kemampuan yang sangat terbatas. Uneducated people, orang-orang yang tidak berpendidikan. Ternyata melalui orang-orang biasa Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara biasa. Jadi kalau engkau sampai hari ini masih sadar dan berkata, beta hanya biasa-biasa, saka engkau layak untuk dipakai Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau engkau bilang beta punya segala-galanya, waktu pos PI di Soe mau mulai, Pak Abed, halo yang ada di Soe, menghadap beliau di ruangan, lalu bilang, weh Bapak John, beta sonde bisa ini, son bisa itu, beta belum bisa punya apa-apa, aduh ini, beta hanya orang biasa. Pak John bilang, ya, karena engkau orang biasa itulah, maka engkau layak untuk memulai jadi Soe. Pak John bilang, kalau sudah punya semua, sulit untuk diatur. Dan Yesus menemukan orang-orang biasa. Dan saya bersyukur bahwa orang-orang di ruangan ini juga adalah orang-orang yang biasa, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena itu mereka butuh untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Mereka tetap membutuhkan Tuhan dalam perjalanan iman mereka. Mereka menunggu 10 hari di loteng Yerusalem. Bapak Ibu, 10 hari di loteng Yerusalem itu tidak tunggu sambil bergosip ria, tidak tunggu sambil main Facebook, tidak tunggu sambil pasang status, selfie dan lain-lain. Tidak, itu tidak dilakukan di sana. 10 hari di loteng Yerusalem itu Bapak Ibu. Oh ya, John ngomong begitu, dulu zaman itu belum ada Facebook, belum ada Twitter. Ya. Yang saya lihat mereka juga tidak duduk sambil main-main jari. Saya bilang, Neo mau jadi apa jadi? No. Selama 10 hari mereka menunggu di loteng Yerusalem. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mereka tidak menunggu secara pasif. Tetapi mereka telah menghabiskan waktu selama 10 hari secara bersama-sama untuk berdoa.
Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mereka kumpul buat apa saudara? Hanya satu orang. Mereka berkumpul buat apa? Mereka bersama-sama sedang berdoa. Faktanya menunjukkan bahwa doa selalu mendahului pekerjaan Tuhan sepanjang sejarah gereja. Gereja tidak akan pernah berkembang, gereja tidak akan pernah berkemenangan, gereja tidak akan pernah bisa mengintervensi dunia bila tidak didahului dengan doa. Di akhir khotbah ini akan saya tunjukkan kepada saudara bahwa dengan doa gereja Tuhan mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sejak hari Pentakosta waktu itu tidak ada satu kebangkitan rohani yang besar di negeri manapun yang tidak dimulai dengan persekutuan doa, persatuan doa. Meskipun hanya ada 2 atau 3 orang yang berdoa, Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, akibat dari doa maka pergerakan itu terjadi. Setelah kegerakan yang terjadi di loteng Yerusalem 10 hari berlangsung, murid-murid berdoa. Peristiwa itu terus berlanjut sampai dengan hari ini. Karena itu sebelum Tuhan bekerja, dengar umat Tuhan, sebelum Tuhan bekerja untuk melakukan sesuatu yang saya dan saudara percayai, Dia sedang mendorong umatnya, Dia sedang menggerakkan umatnya untuk naik ke loteng Yerusalem, untuk mengambil waktu bersekutu dan berdoa, menanti-nantikan Tuhan untuk melawat. Dengar ini pesan saya. Kalau kita ingin bergerak bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan umatnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara bukanlah kebetulan kita mulai kembali dengan kegerakan doa dalam komunitas ini. Karena Tuhan tahu, Tuhan tahu melalui saya dan saudara yang selalu punya hati bagi kota, bagi bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Kenapa saya bilang kita punya hati? Karena kita selalu berdoa buat kota Kupang. Kita selalu berdoa buat Indonesia. Tidak pernah terlewatkan sekalipun dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa buat kota ini, buat bangsa ini. Dan tahukah saudara-saudara, jangan pikir doa-doa yang kita naikkan selama ini, bahkan selama masa Covid, selama ini saudaraku yang kasih, itu tidak dicatat oleh Tuhan. Saya terlalu yakin Tuhan sedang melihat ketulusan hati gereja Tuhan di tempat ini. Dan karena itu Dia akan pakai saya dan saudara untuk memberi dampak bagi kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dengar orang biasa, engkau akan dipakai Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu Dia sedang mempersiapkan saya dan saudara. Dia sedang mempersiapkan hidup pribadi saya dan saudara. Ketika kita melihat kisah para rasul saat, kita melihat Allah bergerak untuk memperluas kerajaannya di dalam hati kita dan di dunia sekitar kita dengan cara yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita berdoa supaya kita memastikan hati kita siap untuk apapun yang Tuhan panggil saya dan saudara untuk melakukan. Jadi kalau kita berdoa, waktu saya dengar diskusi dengan Pak Robi Tanggal, dia bilang hanya ada 2 hal untuk menjawab pertanyaan, mengapa engkau berdoa? Mengapa engkau berdoa hanya perlu 2 jawaban. 1, karena ada persoalan dan tekanan, atau karena memang engkau senang berdoa dan mempersiapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan berdoa
kalau tekanan dan persoalan itu datang dalam hidup. Jangan engkau berdoa karena sudah ada persoalan dan tekanan, baru cepat-cepat lari cari Tuhan untuk berdoa. Dan banyak orang begitu. Tetapi mari kita berdoa, karena kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, termasuk menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan dalam hidup saya dan saudara. Karena itu jangan tunggu sampai tantangan datang. Saudara jangan pikir dunia akan semakin lebih baik ke depan. No. Saudara lihat keadaan alam, panas, tiba-tiba hujan. Di bulan Oktober ini NTT tidak pernah ada hujan. Dan panasnya secara alami, saudara lihat ada perubahan-perubahan. Ke depan itu tidak lebih baik. Halo gereja Tuhan, saudara yang masih berputar-putar dengan mencari semua untuk saudara, untukku, cari Tuhan karena untukku. Stop. Saya bukan bilang Tuhan tidak berkati hidup. No. Saya bukan bilang Tuhan tidak akan tolong. Malam pertama saya doa buat pokok doa ini bersama dengan Link. Tuhan hanya bilang, waktu saya mau tumpang tangan untuk setiap beban doa, Tuhan hanya bilang, katakan kepada jemaat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Tidak ada solusi lain untuk mengalami kebaikan-kebaikan itu dalam hidup kita, kecuali carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini gereja Tuhan, saya harus sampaikan ini. Saat kita menunggu dalam ketaatan yang penuh dengan doa, Tuhan akan menumbuhkan waktu menunggu saya dan saudara dengan rasa lapar dan haus dalam diri kita untuk mencari Tuhan dan mengantisipasi apa yang akan Dia lakukan melalui saya dan saudara dan di dalam saya dan saudara. Ketika kita menunggu di kaki Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, lihat, Tuhan akan kasih kita rasa haus dan lapar untuk cari Tuhan. Mungkin hari ini engkau merasa kekristenanmu sudah biasa-biasa saja. Berhati-hatilah. Kalau engkau pimpin pujian pun rasa biasa-biasa saja. Besok tahu lagu, persiapan sih biasa-biasa saja. Dulu waktu pertama kali engkau mau pimpin pujian, puasa, doa, rasanya kalau naik di sini keringat besar-besar dan sambil besar, hanya Roh Kudus yang bisa tolong saya. Tapi sekarang engkau datang gereja juga engkau rasa biasa-biasa. Waktu pertama kali datang di gereja model begini, saudara rasa, wih Tuhan luar biasa. Perasaan itu masih adakah hari ini? Rasa haus dan lapar akan Tuhan masih adakah hari ini? Kerinduan untuk cari Tuhan, haus. Rasanya kalau hari Minggu tuh kalau tidak gereja, rasanya aduh kapan hari Minggu supaya kerja. Sekarang hari Minggu rasanya hari Minggu lagi. Dulu hari Sabtu setrika baju. Untuk siapa? Masih adakah rasa yang demikian membuktikan bahwa engkau mencintai dan mengasihi? Kasih tepuk tangan dulu buat Yesus yang masih cinta. Masa penantian murid-murid itu bukan diisi dengan masa putus asa. Saudara bayangkan 10 hari menunggu di loteng Yerusalem dengan tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin juga mereka tidak hitung. Tunggu nanti 10 hari. Sekarang hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Itu tidak ada hitungan di situ. Mereka hanya menunggu. Betul saudara? Coba saudara baca Kisah Rasul baik-baik. Tidak ada waktu yang ditetapkan bahwa kalian tunggu di loteng Yerusalem, nanti 10 hari beta kirim Roh Kudus.
Wah, kalau begitu mah dong tiap hari hitung hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari lagi. Kayak kita doa puasa Daniel 21 hari, tak? Pengumuman hari ke-7, 10 hari lagi selesai. Sekarang hari ke-20 kita, yes, minggu besok selesai, bisa makan enak. Murid-murid tidak begitu. Masa penantian 10 hari itu antara ya dan tidak. Tetapi masa penantian itu tidak membuat mereka putus asa. Haleluya. Mereka tetap menumbuhkan pengharapan bahwa kalau Yesus berjanji, Dia pasti menggenapinya. Haleluya. Tahukah saudara, Musa menunggu 40 tahun. Dan lain-lain. Nanti kapan saya sharing saudara tentang itu. Tetapi lihat, masa penantian itu tidak membuat mereka putus asa. Jangan putus asa. Halo, ada amin. Kalau engkau sedang menantikan sesuatu dalam hidupmu, tepuk orang di kiri kanan. Jangan putus asa, tetap bergerak dalam Tuhan. Haleluya. Sebaliknya kita tetap berharap dengan penuh pengharapan, karena kita ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menanti-nantikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Doa 12 jam di siang hari dan doa 12 jam di malam hari. Lukas 18 ayat 1 dan 7 itu bicara tentang janda itu yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Siang malam dia berseru dengan tak putus-putusnya. Bahkan dia tidak putus asa untuk menghadapi hakim yang lalim. Janda ini tidak putus asa. Baru berapa lama Anda berdoa untuk sebuah pergumulan? Baru berapa lama Anda berdoa untuk sebuah persoalan dalam hidupmu? Sekali lagi, dengar suara dari tempat ini. Jangan pernah putus asa. Tumbuhkan pengharapan. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan masih akan bekerja untuk hidup saya dan saudara di hari esok. Haleluya. Karena itu saudara ingat bahwa Yesus mengajar kita untuk berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Ingat Matius 6 ayat 10. Umat yang berdoa untuk kerajaan Allah penetrasi dan berdiri di bumi seperti di sorga. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita, sehingga kita bisa menjadi aparatur kerajaan sorga di bumi ini. Kenapa? Karena ada raja, ada kerajaannya, dan ada ASN-nya. Aparatur sorga negara. Wah, keren. Lihat orang di kiri kanan, lu pejabat sorga, bilang haleluya. Karena itu dia mengajari saya dan saudara untuk berdoa agar Tuhan bergerak dengan kemuliaannya di bumi. Saudaraku yang kekasih, kapan terakhir kali kita bangun di pagi hari dan berkata, Tuhan, saya ingin melihat Tuhan melakukan sesuatu. Saya ingin melihat Tuhan melakukan apa yang Tuhan bisa lakukan hari ini. Tuhan, saya ingin Tuhan bekerja di dalam saya dan melalui keluarga saya. Bangun setiap pagi dan mengatakan hal yang demikian. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jika kita ingin melihat Tuhan bergerak dalam hidup kita dan dalam keluarga kita dan di gereja kita, kita harus siap. Kita harus bisa bersama-sama siap untuk menunggu Tuhan bergerak. Sekali lagi, sudah siapkah saudara? Are you ready? Siap untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Siap, sonde siap. Harus siap. Tidak hanya baik, sonde baik, tanah timur lebih baik, tapi siap, sonde siap. Harus siap untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hal kedua dari Kisah Rasul tentunya kita baca, dikatakan saudaraku yang ayat 2, Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras,
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setelah mereka menunggu, tidak putus asa, tetapi penuh pengharapan akan janji Tuhan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Maka tiba-tiba pagi-pagi itu, saudaraku yang kekasih, terdengar suara angin yang begitu keras. Tuhan muncul. Haleluya! Dalam penantian saya dan saudara, tiba-tiba Tuhan muncul. Bagaimana Tuhan bergerak, saudaraku yang kekasih? Murid-murid tidak tahu. Tetapi Tuhan bergerak dengan cara Tuhan sendiri. Karena Tuhan lebih tahu apa yang harus dia kerjakan. Ada amin? Apa yang dia kehendaki, saudaraku yang kekasih. Dan pagi itu, saudaraku yang kekasih, terdengar seperti angin kencang yang sangat deras. Sedikit kita coba bahas. Roh Kudus tiba seperti angin yang deras. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, jadi di sini Allah Bapa menghembuskan umatnya dengan pribadi Roh Kudus, dan dia memanifestasikannya melalui suara seperti angin kencang yang menderu. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, bangsa Israel bergerak itu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Betul? Tuhan tetap menunjukkan kasih sayangnya ketika dia bebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia tidak lepas tangan untuk mereka jalan sendiri, tetapi dia tuntun bangsa Israel melalui tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Makanya Musa lihat kalau tiang awan bergerak, Musa tiup sangkakala, ayo bergerak. Kalau tiang awan berhenti, Musa bilang stop, kita berkemah di sini. Buka tenda semua, bangun kemah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, hadirat Tuhan yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu dengan tiang awan dan tiang api. Di dalam kisah 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39, dengan cepat saya cerita buat saudara. Ketika Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Saudara ingat cerita itu? Di atas mezbah itu dipersembahkan, lalu Elisa bilang, siram air saja banyak-banyak, lalu panggil Tuhanmu kepada nabi-nabi Baal itu, lalu mereka berteriak tidak datang. Ya toh, Tuhan mereka tidak datang. Lalu Elia bilang, taruh persembahan, siram air kasih basah. Lalu Elia berdoa. Lalu Tuhan muncul seperti api yang luar biasa, lalu membakar habis korban itu, termasuk menyedot air sampai mezbah itu kering. Dan tahukah saudara, orang-orang semua kemudian melihat Tuhan itu Allah. Lalu bangsa Israel sujud menyembah. Api sorgawi yaitu kuasa Roh Kudus masih ada dan siap untuk melawat saya dan saudara saat kita menghadapi musuh-musuh yang menahan penuaian jiwa-jiwa dan kegerakan rohani yang sedang terjadi hari-hari ini, agar kerajaan Allah datang di bumi. Kalau saudara dengar berita-berita hari ini, saudaraku yang kekasih, maka kejahatan itu semakin luar biasa. Manusia sudah tidak dihargai seperti manusia. Bahkan manusia sudah seperti binatang. Minta maaf, kejadian di institusi Polri itu, oknum penembakan itu, saudara kita semua tahu. Saudara bisa bayangkan, ini bos polisi tembak, tetapi di daerah-daerah lain anak buah juga ada main tembak. Rasanya, aduh, orang sudah tidak takut akan Tuhan. Mereka yang mestinya tempat kita berlindung, belum selesai di situ, saudaraku. Hakim agung yang mestinya memutuskan perkara secara adil,
kejadian. Buka mata saudara untuk lihat situasi ini. Iblis sedang bergerak di balik semua peristiwa-peristiwa yang negeri ini sedang hadapi. Di balik semua yang terjadi ini ada kuasa kegelapan yang sedang menyebarkan itu semua, saudaraku yang kasih. Belum lagi saudaraku yang kekasih kejahatan-kejahatan seksual yang lain. LGBT yang hari ini heboh. Di grup pejabat gereja Bethel Indonesia, saudaraku, mereka lagi heboh cerita tentang itu. Dan itu ada di kota ini. Kita masih tutup mata. Kita masih menganggap sepi ini semua. Saudara pikir iblis tidur? No. Iblis dengan terus bergerak karena dia tahu ini waktu percepatan. Dia harus dengan cepat merebut. Sementara gereja Tuhan masih santai-santai saja. Gereja Tuhan masih cari Tuhan untuk berkat. Gereja Tuhan masih cari Tuhan untuk kesembuhan. Gereja Tuhan masih cari semua untuk dirinya sendiri. Dan dengar, Tuhan akan memurnikan saya dan saudara. Gereja Tuhan akan dimurnikan. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan? Siapakah yang tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan sebagai api pemurnian yang akan membersihkan dosa umatnya. Gereja Tuhan siapkan diri saudara untuk dimurnikan dalam anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatan moral, tapi dalam anugerah Tuhan pulihkan hidup saya dan saudara. Karena itu mari kita siapkan diri. Gereja yang berdoa adalah gereja yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemurnian iman dan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dan ketika angin yang besar itu memenuhi loteng Yerusalem, tempat murid-murid sedang berkumpul, lalu tiba-tiba angin itu berubah menjadi lidah-lidah api yang turun kepada pribadi lepas pribadi. Haleluya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mereka sedang berdoa bersama-sama selama hampir sekitar 10 hari secara aktif menunggu Tuhan untuk bergerak. Tiba-tiba Tuhan muncul dengan angin dan api. Lalu setiap orang menerima Roh Kudus itu. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa yang berbeda yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika Bapa mengutus Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk memulai dan mendirikan gereja, api tunggal yang mewakili Roh Kudus dipisahkan menjadi lidah-lidah api yang bertumpu pada masing-masing dari mereka. Apa maknanya, saudaraku yang kasih? Maknanya bahwa Roh Kudus yang sama diberikan kepada mereka semua, tetapi kepada setiap orang di ruangan itu memiliki peran individu untuk dimainkan dalam apa yang Tuhan ingin lakukan melalui seluruh kelompok. Luar makanya saya bilang saudara yang kasih, setiap dari saudara akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Engkau sedang duduk di ruangan ini. Nantikan Tuhan dengan rasa lapar dan haus dan katakan, pakai saya secara pribadi Tuhan. Tuhan tidak pakai orang-orang tertentu. Tuhan pakai saya dan saudara. Ada amin? Karena itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita mengharapkan Tuhan senantiasa untuk bekerja melalui hidup saya dan saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja dan dapat bergerak dengan cara dan tampak yang luar biasa bagi saya dan saudara, maka dengar, Tuhan akan melakukan itu dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap menantikan Tuhan, yang siap dipakai oleh Tuhan.
Kalau ada satu orang saja di ruangan ini yang mau berkata, aku siap Tuhan, pakai hidupku untuk bisa berdampak bagi kota dan bangsa ini. Maka dengar, olehmu Tuhan akan pakai untuk menyatakan kerajaannya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hal yang ketiga, bahwa orang-orang akan melihat ketika Tuhan bergerak melalui kita. Kisah Rasul pasal 2 ayat 5-13 kita baca dengan cepat di sana. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia. Wah, haleluya, this is my dream. Pontus dan Asia, ada Kapadokia di sana. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, saat murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka keluar dari ruangan tempat mereka bertemu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, setiap orang dari suku, kaum, bangsa dan bahasa yang ada di Yerusalem pada waktu itu mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Wow, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dengar gereja Tuhan, melalui saya dan saudara, sudah saatnya kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi dunia ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, setelah kejadian itu kita baca ayat selanjutnya di Kisah 2. Boleh kasih tunjuk saya Kisah Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Haleluya. Dan segala kepunyaan mereka adalah, dan selalu ada dari mereka yang lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-pecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Baca ayat selanjutnya. Dan mereka disukai, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang disayang. Ini dampak dari kegerakan Allah. Orang lain melihat. Saudara lihat di sana, waktu mereka dilawat Tuhan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka sudah lupa diri mereka sendiri. Mereka bahkan lupa untuk bangun rumah mereka sendiri. Alkitab bilang bahkan jual tanah, harta untuk bagi-bagikan semua keperluan supaya semua sama rata, sama rasa. Ini orang-orang percaya di zaman Kisah Rasul. Dampaknya luar biasa, saudara. Orang-orang takut melihat mereka. Lalu tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saya senang bahwa mereka disukai semua orang. Lihat kiri kanan, cukup kasih senyum saja. Nggak ada loh, nggak rame. Mestinya tetangga kita bilang begitu.
sama kita. Halo, ada amin? Karena kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa, hidup kita memberi dampak sehingga kita disukai oleh warga Kota Kupang. VLC harus disukai oleh warga Kota Kupang. Kalau mereka dengar, ini kamu orang VLC, wah luar biasa. Beta pingin datang di tempatmu. Tahun 1904 ada seorang anak remaja bernama Evan Roberts. Boleh kasih tunjuk? 13 tahun dia bertobat cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ini Evan Roberts. Pergerakan tahun 1904 di Wales, Inggris. Saudara tahu apa yang terjadi saat itu? Dicatat saudaraku yang kekasih. Nanti saudara boleh googling di Google. Tapi saudaraku yang kekasih, di sana dicatat pergerakan itu bahwa puluhan ribu orang datang ke kebaktian dan menghasilkan ribuan pertobatan dan banyak kehidupan yang diubahkan. Tidak lama kemudian bar-bar ditutup, bioskop ditutup, kedai minuman bangkrut, polisi tidak dibutuhkan lagi karena kejahatan merosot. Kejahatan tidak ada, jadi polisi tidak pakai. Mantan pelacur mulai mengadakan pendalaman Alkitab. Kabar ini tidak hanya menyebar di Wales saja, tetapi juga sampai ke seluruh dunia. Dan banyak orang berdatangan untuk merasakan apa yang terjadi di Wales saat itu. Tidak diragukan lagi Bapak Ibu Saudaraku, kebangunan rohani di Wales menyebabkan timbulnya rasa lapar dan akan Allah hampir di seluruh penjuru dunia. Ini kejadian tahun 1904. Dan kejadian yang dahsyat luar biasa ini hanya dimulai dari seorang anak remaja berusia 13 tahun namanya Evan Roberts. Dia berdoa selama 11 tahun. Dan satu hari dia berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, dia selalu berdoa selama 4 jam. Dari jam 1 pagi sampai jam 5. Lalu tidur sebentar, bangun jam 9, lalu berdoa lagi jam 12. Dia lakukan itu konsisten. Dia hanya punya satu jaminan firman, yaitu apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Itu janji firman itu yang dia pegang untuk berdoa selama 11 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tanggal 31 Oktober 1904, dia mau mulai pelayanannya di sebuah gereja kecil. Pada umur 20 tahun. Saat itu selama 2 minggu terjadi kegerakan ledakan kebangunan rohani yang besar. Kebaktian yang dipimpin oleh Evan Roberts ditandai dengan tertawa, menari, sukacita, dan hati yang hancur. Dan di kota yang berpenduduk 3.000 orang, sepertiganya hadir untuk mengikuti ibadah. Evan Roberts memulai kegerakan di Wales, Inggris itu, saudara guys. Dimulai dengan lutut yang berdoa. Ciri utama paling penting dalam kebangunan rohani adalah konsentrasi kita pada karunia Roh Kudus. Sebelum itu terjadi, kita harus siap untuk mengalami kebangunan rohani, baik secara pribadi terlebih dahulu. Dan dengar, Tuhan terlebih dahulu mencari kegairahan, rasa lapar dan haus akan hadiratnya dalam hati kita. Yakinlah kalau kita sedang menunggu. Yakinlah kalau Allah sedang menunggu kesiapan saya dan saudara untuk dilawatnya. Seringkali kita meminta kebangunan rohani, tetapi kita kurang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini, kalau engkau dengar firman ini, katakan kepada dirimu sendiri, aku siapkan hatiku.
untuk dipakai oleh Tuhan melawat kota ini, melawat keluargaku, melawat bangsa-bangsa. Haleluya. Tuhan akan bergerak melalui saya dan di dalam saya, melalui saya dan di dalam diri saya, untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kerajaannya sampai ke bangsa-bangsa. Saya izinkan Roh Kudus bicara buat saudara. Buka hati saudara. Buka. Bukan Tuhan tidak peduli untuk masalah. Bukan Tuhan tidak tahu apa kebutuhan. Bukan Tuhan tidak mengerti. Tetapi dengar, Dia sedang hendak mempersiapkan engkau untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi lawatan, untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi. Mari miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Amin. mengalir dalamku. Yes, amin Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, Ku buka hati, ku jamahan biar Roh Kudus turun melalui kami. Yes Lord. di hadiratmu. Kau ambil alih Yes. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku jamahanku, berserah padu di hadiratku. Katakan, Kau ambil alih amin. seluruh hidupku Yes. di altarmu. Mari angkat kedua tanganmu ke atas, katakan, Buka hati, ku jamahanku, izinkan Roh Kudus jamah engkau. Izinkan engkau, izinkan hatimu. Bilang, beri saya rasa lapar dan haus. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu Kiralaba shikata karababa shata karalaba laba laba laba. Kuraba baba baba shata karakaba shata karalaba laba laba laba. Kuyarata baba baba shata karalaba laba 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 laba. Kurata kaba shata karalaba laba 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 laba. Curahkan rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Bapa, aku berdoa, curahkan rasa lapar dan haus bagi umat-Mu. Penuhi kami dengan rasa lapar dan haus. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan kami Tuhan. Biar kami mau bergerak bersama-sama dengan Engkau, bergerak bersama-sama dengan Engkau. Kuralabalaba syatakaralabalaba. Kuratakapapapabalaba sikatakaralabalaba. Kuralabalaba syatakaralabalaba. Kuralabalaba syatakaralabalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Haleluya.
Ura baba sekara lama sadara. Ura baba sadara lama ya sadara lama. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk zaman berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih. Yes, amen. Dia ambil alih pergumulanmu. Dia ambil alih persoalanmu. Dia ambil alih sakit penyakitmu. Dia ambil alih kelemahanmu. Haleluya. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu pemulihan-Mu mulai dari diri kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, lingkungan kami berada, kota kami, bangsa kami dilawat oleh Engkau Tuhan. Karena itu pagi ini kami sedang berdiri di hadapan-Mu. Kami mau katakan, kami ini hamba Tuhan. Jadilah pada kami menurut perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada 1-2 orang di ruangan ini yang berkata, Tuhan, ini saya. Tuhan, Engkau lihat hati yang sedang haus lapar akan Engkau. Hati yang sedang bertulus hati di hadapan-Mu. Curahkanlah segenap kekuatan-Mu. Limpahkanlah kasih karunia dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Ambil alih seluruh persoalan hidupnya. Ambil alih semuanya ya Aba ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Roh Kudus. Pakai kami Roh Kudus. Pakai kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bilang orang di kiri kanan, kamu orang biasa yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya.